Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Gimana, sehat? Alhamdulillah, yang penting sehat aja dulu ya. Kalau urusan uang mah kan bisa dicari. Tinggal buka HP, jebret, nganyuk pinjol, gampang kan? Nah, sekarang saya akan menceritakan sebuah film judulnya Ghost Sniper. Ceritanya sih unik, meski sedikit musingkeun tapi lumayan lah buat jadi tontonan. Menceritakan tentang seorang penulis novel yang terjebak dengan rasa traumanya di masa lalu. Tapi sebelum ke alur cerita, seperti biasa saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, Ghost Sniper. Seleketap. Diceritakan di sebuah kota gemblong teroris, ada 6 prajurit sniper dari pasukan keamanan petir sedang menyelamatkan seorang profesor ahli senjata biologis yang diculik oleh para penjahat. Inilah wajah sang korban, namanya Profesor Nancy, yang mana dia diculik oleh para teroris karena ciptaan senjatanya yang sangat oke, makanya banyak sekali para mafia mengincar Nancy. Nancy yang berhasil diselamatkan segera dibawa keluar oleh pasukan petir, yang mana di luar sudah ada tim penjemput namanya Yue yang siap dengan odong-odongnya. Masalahnya, saat di luar mereka malah melihat seorang anak yang masih bulu kumuut dikurung dalam sebuah kerangkeng di atas jembatan, sehingga mereka yang iba berniat menolongnya tak tahu kalau itu adalah sebuah jebakan si teroris. Alhasil, saat hendak menolongnya, mereka ditembaki satu persatu oleh seorang penembak jitu yang entah dari mana asalnya, bagaikan hantu. Namun, meskipun begitu, misi mereka harus tetap diselesaikan, tak peduli dengan tembakan yang menumbangkan mereka satu persatu dan menyisakan sang ketua bernama Lin Sen. Lin Sen berusaha memberikan anak itu kepada Yue, namun saat anak itu sampai, Lin Sen harus tertembak. Jadinya, meskipun misi penyelamatan Nancy dan anak itu berhasil, tapi pasukan Guludug atau petir harus berakhir gugur. Akhirnya, Yue pun memberanikan diri menghadapi sniper yang tak nampak itu dengan ending sebuah laser musuh bersarang di jidatnya. Kisah heroik tadi Yue angkat menjadi sebuah novel berjudul Tutur Tinular berdasarkan kisah dirinya 10 tahun yang lalu. Tiba-tiba, Yue mendapat telepon dari si sniper yang tak nampak ibarat hantu itu. Dan Yue menamainya dengan sebutan Ghost. Ghost mengungkap kalau ending cerita yang Yue angkat barusan tidak berdasarkan cerita sebenarnya, makanya Ghost meminta Yue untuk mengganti ending ceritanya ke cerita yang asli, mengancam akan menembak Yue jika Yue tidak menurutinya. Tapi Yue tetap menolak, dia ingin ending cerita itu sesuai versinya, 6 orang yang menjalankan misi berakhir menjadi pahlawan. Sehingga 幽灵真的来了，发出这个章节的代价显然是死。看来我没办法把这个故事写完了。你们已经了解了我的兄弟们英雄性。Untungnya Yue masih hidup meski dalam keadaan koma. Tak ada seorang pun yang tahu Yue mati dibunuh atau bunuh diri. Hanya saja polisi akan mendalami dulu kisah novel yang dibuat Yue, di mana di dalamnya banyak menyebut nama Ghost. Nah, si Ghost menyebut kalau ending novelnya tidak sesuai dengan fakta pengalaman yang asli. Lalu bagaimanakah cerita aslinya?
Jadi, cerita novel tersebut berawal di sebuah markas pasukan petir, di mana Yue sebagai tokoh utamanya ingin menyelesaikan misi yang pernah pasukan petir alami 10 tahun lalu, serta ingin membawa pulang 5 pasukan tersebut dengan selamat. Di markas, Yue disapa oleh anggotanya bernama Gina. Belum juga dijawab, Yue sudah ketemu lagi dengan rekan wanitanya yang kedua bernama Candy, wanita yang suka sekali melakukan eksperimen. Yang ketiga ada Chow Chow, terus si tampan Stick, serta orang kulit putih bernama Eugene. Di dalam cerita, Yue sempat bingung mengapa dirinya tiba-tiba berada di markas pasukan petir. Tak lama kemudian, Gina datang mengajaknya selfie, dan hasil jepretan itu membuat Yue tambah bingung lagi karena yang nampak di foto adalah wajah Lin Sen. Ternyata, Yue si penulis novel menempatkan dirinya sebagai tokoh utama yaitu Lin Sen, sang ketua pasukan petir. Nah, karena Yue akan berperan sebagai Lin Sen, maka Yue kita panggil aja dengan nama Lin Sen, ya. Lanjut, saat Lin Sen masih belum bisa mencerna apa yang terjadi, dia malah dikejutkan dengan suara ledakan dari eksperimen yang dibuat Candy. Sehingga manajer mereka yang bernama Jian Tomang protes karena Candy telah banyak merusak alat-alatnya. Dia pun memutuskan untuk memotong upah Candy di misi berikutnya, yaitu misi menyelamatkan Profesor Nancy. Nah, Lin Sen yang sudah mengetahui kalau misi itu akan gagal, menyarankan rekan-rekannya agar membatalkan misi tersebut. Jelas dong, mereka tak mengerti dengan yang Lin Sen katakan, karena hanya Lin Sen lah yang tahu tragedi itu. Alhasil, mereka pun berangkat, toh klien juga sudah memberikan uang muka kepada Jian. Makanya, mau tidak mau Lin Sen terpaksa ikut, sembari bertekad menyelamatkan rekan-rekannya dari kematian yang sudah dia lihat sebelumnya. Saat menjalankan misi, Lin Sen yang notabene bukan seorang prajurit, terlihat sangat ketakutan dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Apalagi Chow Chow tiba-tiba bertanya, 哥，这个怎么玩？照平时那么玩呗。 Candy terlihat menggunakan drone untuk mengintai tempat musuh, lalu setelah mengetahui ada 2 musuh di depan, Chow Chow segera menghabisinya tanpa ampun. Masalahnya, saat musuh lain muncul dari sisi Lin Sen, dia malah menembaknya tanpa alat peredam suara, sehingga suara tembakan itu terdengar oleh musuh lain. Alhasil, mereka pun terkepung dan mati ditembaki musuh. Setelah itu, Lin Sen tersadar, tahu-tahu udah berada di markas pasukan petir. Dan kejadian kemarin terulang kembali saat Gina menanyakan kabarnya, Chow Chow yang mengambil biskuit milik Stick, serta Candy yang meledakkan dinding. Hal itu membuat Lin Sen bingung, sehingga dia beranggapan kalau dirinya sedang berada di alam semesta paralel perputaran tanpa batas. Makanya, karena dia tahu misi itu akan dia alami lagi, Lin Sen pun meminta sebuah alat peredam pada Jian. Jadinya, saat mengulangi misi, Lin Sen menembak musuh dengan sempurna dan musuh lain tak ada yang mengetahui keberadaan mereka. Tapi masalahnya kali ini, Lin Sen yang senang malah berselebrasi tak jelas, menari-nari bergerak ke area yang dapat diketahui musuh. Sehingga 却是无数次机会，绝不让悲剧重演。 Lin Sen kemudian tersadar di tempat yang sama, menjalani kegiatan seperti di awal cerita, dan sampailah pada adegan saat Lin Sen akan ditembak. Lin Sen yang sudah tahu arah si penembak, bukannya cepat-cepat menembak musuh, tapi malah mengintipnya. Lalu... Oke, sebelum lanjut cerita novel perjuangan Lin Sen dan teman-temannya, kita akan bertemu terlebih dahulu dengan seorang detektif yang sedang mengusut insiden penembakan Yue. Kita panggil aja detektif Mori. Mori berusaha mencocokkan apa yang terjadi dengan cerita yang ada di novel si Yue itu. Mori berasumsi Yue sepertinya ditembak dari jarak 400 meter, tepat di gedung kosong yang terletak di depan Yue berada. Kembali ke cerita mereka yang akhirnya dapat menghabisi si penembak jitu itu dengan cara mendatangi langsung tempat arah dia menembak. Membuat si Chow Chow heran
kenapa Lin Shen tahu kalau si penembak berada di tempat itu. Singkatnya, Lin Shen sudah mengalami mati sebanyak 37 kali, berarti ini ke-38 kalinya Lin Shen mengulang kehidupannya. Sehingga dia paham dengan semua yang akan terjadi di misinya itu. Mulai dari posisi para teroris, letak CCTV musuh yang terpasang, dan saat mereka berjalan di belakang mobil. Lin Shen sudah tahu kalau si musuh yang ada di dalam mobil akan melihat ke spion. Sampailah mereka di sebuah lorong gelap, Lin Shen terus memperingati anggotanya apa-apa saja yang tidak boleh mereka lakukan. Karena bagaimanapun, Lin Shen harus menyelesaikan misi ini dan membawa mereka pulang dengan selamat. 我就喜欢听你编。哎，我一定会把你们都安全的带回去。 Lin Shen lalu menaiki sebuah tangga yang mengarah langsung ke dalam ruangan, menyuruh anak buahnya menunggu di bawah untuk mengetahui kejadian yang akan terjadi selanjutnya, buat modal mengulang di kesempatan berikutnya. Di sana, Lin Shen melihat seseorang. Sadar kalau dialah pimpinan terorisnya, Lin Shen pun mengejarnya ke atas tanpa menghabisi kroco-kroconya terlebih dahulu. Orang itu masuk ke dalam sebuah ruangan dan di sana sudah ada seorang wanita yang disandra. Sebenarnya, Eugene berhasil menembak pimpinan teroris itu, tapi karena Lin Shen tidak menghabisi dulu kroco-kroco teroris itu, membuat Gina dan Stick tewas diserang oleh musuh yang masih banyak. Sehingga Lin Shen bermaksud mencobanya lagi di kesempatan berikutnya. Sebelum lanjut, kita balik lagi ke perjuangan detektif Mori yang sedang mengusut kasus Yue. Kali ini dia menemui dokter psikiaternya Yue, menanyakan apa yang dialami Yue 10 tahun lalu. Sayangnya, si dokter tak mau memberitahu privasi pasiennya sendiri sesuai dengan etika profesional. Namun setelah Mori memberitahu kalau Yue telah tewas ditembak dan dia memerlukan informasi dari psikiaternya untuk keperluan penyelidikan, si dokter pun akhirnya bersedia buka mulut. Yue mengidap gangguan urat dan depresi pasca perang. Si psikiater mengaku sudah berusaha menyembuhkannya, tapi sepertinya kejadian itu terlalu mengerikan dan sulit dilupakan Yue. Kembali ke cerita si Lin Shen, yang kali ini sedang merencanakan sesuatu karena dia sudah tahu letak para musuh di ruangan itu. Sialnya, karena Lin Shen belum lihai menembak, menyebabkan Stick harus tertembak musuh, sehingga Lin Shen mencobanya lagi di kesempatan selanjutnya. Ceritanya, di kesempatan ke-70 kalinya, sebelum menjalankan misi, Lin Shen berlatih dulu menembak bersama manajer Jian. Di kehidupan ke-90 kalinya, dia berhasil menembaki para musuhnya dengan sangat sempurna, bahkan berhasil menyelamatkan Stick. Namun di luar dugaan, salah satu musuh yang dihadapi Lin Shen ternyata ada yang hebat berkelahi jarak dekat. Sehingga mau tidak mau, di kehidupannya yang ke-95, Lin Shen berlatih boxing bersama Stick. Tapi lagi-lagi itu belum cukup, karena di kehidupan selanjutnya, dia bertemu dengan musuh yang ahli menggunakan senjata tajam. Makanya, sebelum menjalani misi, dia harus berlatih dulu bersama Gina, dan akhirnya di kehidupan ke-120 kalinya, dia berhasil. Namun, tak semudah itu Perguso, karena di kehidupan berikutnya, dia bertemu musuh yang pandai bergulat, sehingga sebelum menjalankan misi, dia berlatih gulat dulu kepada Cao Cao. Hingga di kehidupan 200 kalinya, Lin Shen bisa sampai ke atas menumpas semua musuhnya, baik yang menggunakan senjata api, silat, serta musuh yang menggunakan senjata tajam dan mahir bergulat.
抽烟还是身体健康。 Inilah sosok Nancy yang disebutkan dalam cerita novel itu yang selamat dari tragedi 10 tahun lalu. Di mana saat ini dia ditemui Mori yang ingin menanyakan perihal Yue yang saat ini sedang koma akibat ditembak seseorang. Sementara itu, dalam cerita mereka akhirnya dapat keluar menyelamatkan Nancy, di mana Candy seperti di awal film melihat seorang anak dikurung di atas jembatan. Jelas dong, Lin Sen yang sudah mengetahui kalau anak itu adalah jebakan mencegah Candy yang hendak menolongnya. Memberitahu kalau di bawah sana mungkin banyak alat peledak. Tapi Candy kekeh ingin menolong anak itu dengan dibekali sebuah alat detektor bom. 我看溜达。 Hingga tiba-tiba kaki Candy ditembak hingga putus, begitupun rekan-rekannya yang hendak menolong ditembaki satu persatu. Ya, Lin Sen yang seorang diri hanya bisa menangis ketika melihat rekan-rekannya ditembaki sniper. Dan tiba-tiba suara Ghost itu terdengar oleh Lin Sen mengatakan kalau peran Lin Sen yang sekarang dalam novel itu sangatlah membuat Ghost terkesan. Namun saat Yue menciptakan tokoh Lin Sen, bisakah Yue sendiri merasakan perasaan yang sebenarnya yang dirasakan oleh tokoh tersebut? Mendengar hal itu, Yue yang meminjam tubuh Lin Sen hanya bisa terdiam. Nekat ingin mengulang kembali semuanya dari awal. Tapi saat diajak selfie oleh Gina, Lin Sen tiba-tiba kongkorongok mengeluarkan darah. Bahkan tubuhnya sudah memperlihatkan semua bekas tembakan yang sudah dialaminya. Artinya, kesempatannya sudah tidak banyak lagi. Sampailah di kejadian penyelamatan anak itu, di mana kali ini Lin Sen akan menolongnya sendiri. Tapi meskipun Lin Sen menyuruh rekan-rekannya diam di tempat, semuanya tetap saja mati ditembak satu persatu oleh Ghost. 为什么？你不好好写小说改拍电影了？我他妈也想结束这一刻。刘凡，吉娜肺部痛，不要了！ 刘金颈部被击头遭腹部贯穿。别急啊！ Kembali ke detektif Mori yang mempertanyakan penyebab kematian masing-masing anggota kepada Nancy. Kematian mereka dianggap masuk akal oleh Mori, kecuali kematian Candy yang kakinya putus setelah ditembak. Menurutnya, tidak ada senapan macam apapun yang dapat memutuskan kaki orang. Curiga kalau ending novel tersebut dibuat-buat oleh si penulis dan karakter Ghost itu sepertinya tidak ada. Itu hanya karangan Yue saja untuk menyembunyikan kejadian yang sebenarnya. Kembali ke cerita novel, Lin Sen terlihat sangat tak berdaya karena kesempatan hidup untuk menyelamatkan mereka sudah tak banyak lagi. Sebelum menjalankan misi, Lin Sen mengaku sudah beberapa kali mengalami kehidupan berulang, makanya dia tahu apa yang akan terjadi. Sebagai buktinya, dia tahu kalau Chow Chow akan mengambil biskuit milik Stick, Gina akan mengajaknya selfie. Lin Sen juga tahu permasalahan yang akan menimpa Candy dan Eugene, serta tahu kalau Chow Chow mencintai Gina. Ya, setelah menceritakan runtutan kejadiannya, Lin Sen memohon agar semua percaya kepadanya untuk tidak menyelamatkan anak itu nantinya. Hingga sampailah ke kejadian yang dimaksud, Lin Sen mengingatkan kembali bahwa anak yang ada di hadapannya itu adalah sebuah jebakan yang ditinggalkan oleh teroris. Tapi Chow Chow tetap tidak bisa mematuhi perintah Lin Sen. Dia mengakui menjalankan misi ini karena dia membutuhkan uang, tapi menolong anak kecil yang dikurung di atas jembatan itu murni atas dasar kemanusiaan. 现在上天又给了我一次这样的机会，都活着回去。
Nancy mengatakan kalau dulu mereka mati ditembak oleh sniper yang tidak terlihat gara-gara ingin menyelamatkan anak kecil itu. Dan untuk di dalam novel, dia belum tahu apakah penembak itu benar-benar ada atau tidak. Sehingga Vincent yang teringat kalau penembak jitu itu berada di seberang jembatan, coba mendatanginya. Sedangkan yang lain pergi menyelamatkan anak tersebut. 你在哪儿？出来！ 我在哪儿？ Beralih ke Nancy yang memberi kesaksian pada detektif Mori kalau waktu itu dia merasakan keberadaan si Ghost, hanya saja dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. 只是若隐若现。 Mendengar penjelasan Nancy, Mori malah curiga. Jangan-jangan si penembak jitu itu memang tidak ada. Makanya Mori berspekulasi kalau Yue mati bunuh diri bukan ditembak seseorang. Kecuali mereka bisa menemukan si penembak jitu itu. Mori yang sedikit emosi meminta agar Nancy jujur saja dengan kejadian sebenarnya 10 tahun lalu, mengingat Yue sekarang sedang sekarat, dan kalaupun meninggal, Yue bisa meninggal dalam keadaan tenang. Tapi Nancy balik kesal bertanya kenapa mereka begitu memaksanya hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, meskipun dalam keadaan koma, tapi Yue masih bisa mendengar pembicaraan orang di sekelilingnya. Makanya dokter yang kesal meminta mereka keluar saja dari ruangan itu. 我们一定会追杀到底，随时欢迎。 Setelah Mori pergi, Nancy pun bertanya kepada dokter apakah Yue bisa diselamatkan. Dokter menjawab dia tidak bisa menjamin karena kalau dilihat dari kondisinya, Yue sepertinya sangat tertekan gara-gara trauma psikologis. Mungkin dalam komanya, Yue sekarang sedang mengembara menghadapi trauma yang sangat parah. Nah, karena Nancy tahu bahwa Yue masih bisa mendengar, Nancy pun berkata kalau senjata yang mereka pakai 10 tahun lalu sudah dia lenyapkan. Jadi, tidak akan ada orang yang mengetahui kebenaran yang ingin Yue tutupi. Makanya, jangan pernah menyiksa diri sendiri dengan merasa bersalah atas semuanya. Jadi, kejadian sebenarnya yang ingin Yue tutupi adalah pada saat mereka berhasil menyelamatkan Nancy dari sekapan teroris. Yue menyuruh mereka untuk segera masuk ke dalam odong-odongnya, tapi mereka malah berdebat setelah melihat seorang anak ditawan di jembatan. Dilema, apakah harus ditolong atau dibiarkan saja? Meskipun akhirnya mereka memutuskan untuk menolongnya, dan Yue sendiri yang saat itu sebagai tim penjemput diminta Vincent untuk menjaga Nancy terlebih dahulu. Sialnya, mereka malah tertembak satu persatu, hingga akhirnya mereka ditawan oleh teroris itu. Namun, yang membuat Yue merasa bersalah adalah saat mereka ditawan, Yue malah sembunyi di dalam gorong-gorong. Dan Yue hanya bisa menangis melihat mereka semua dianiaya bahkan dibunuh satu persatu. 命伤势头，而死，劫难肺部中弹，当场死亡。 Namun saat giliran Profesor Nancy yang akan dibunuh, Yue sepertinya kerasukan si Rambo, lalu Our child, all the way. Look how brave he is. bersamaan dengan itu, tim bantuan pun datang meskipun terlambat karena pasukan guludug atau petir sudah pada gugur semuanya. Yue berusaha merusak handycam milik si teroris yang sedari tadi merekam kejadian tersebut agar tragedi yang menimpa pasukan petir tidak diketahui oleh publik. Sehingga saat di dalam mobil penyelamat, Nancy berjanji kepada Yue akan merahasiakan semua tragedi yang sudah terjadi, dan itulah alasan mengapa Nancy tetap bungkam saat diinterogasi detektif Mori meskipun terus didesak. Jadi apapun yang terjadi, janganlah pernah merasa takut. 别怕， 啊！
Seketika, kondisi Yue ngedrop membuat Nancy panik, memohon agar Yue terus bertahan dan tidak jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Yue ternyata sempat mengirim email kepada Nancy, jujur kalau dirinya akan mengakhiri hidup menggunakan senapan yang sudah dia persiapkan. Dan jika email ini terkirim, maka pelatuk peluru senapan tersebut akan bekerja. Selama 10 tahun dalam hidupnya, Yue selalu tersiksa dalam bayang-bayang tragedi penembakan itu, sehingga Yue menciptakan sebuah sosok penembak jitu bernama Ghost. Dan Yue memasukkan tokoh tersebut ke dalam sebuah novel berjudul Ghost Sniper. Wah, ternyata saya salah baca tadi, kirain judul novelnya Tutur Tinular ya, maafin. Itu adalah sebuah cara agar semuanya dapat mengenang keberanian 5 pahlawan dalam menjalankan misinya menyelamatkan anak kecil serta pulang dalam keadaan selamat. Yue hanya bisa merubah mereka sebagai pahlawan dalam bentuk novel, melindungi martabat mereka, mengganti sebuah tragedi buruk dengan yang baik. Yue kini bisa tidur tenang, bahkan dalam mimpinya, Yue melihat para pahlawan itu menghampiri Yue dan mengajaknya menuju hidup yang lebih baik. Dengan begitu, Yue dapat keluar dari belenggu rasa bersalahnya. Tamat. Baiklah Sobat Kompa, baru saja kita menyaksikan sebuah film yang menceritakan tentang seorang pria yang susah move on dari sebuah tragedi. Alur ceritanya emang agak musingkeun, tapi mudah-mudahan sahabat Kompa masih bisa memahami dan menikmatinya. Dan hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah, kalau udah terlalu berat, ceritakanlah masalahmu kepada orang yang kamu benar-benar percaya. Jangan kayak si Yue, karena terlalu berat, dia malah memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri. Ingat, masalah itu bukan untuk dipendam, tapi untuk diselesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Adios.